Halo Madam. Halo, Madam, gambarmu goyang-goyang. Nah, udah oke nih, stabil. apa kabar Jay? Apa kabar? Baik, baik. Di ruang apa itu, Madam? Ini di gedung aku yang baru dong. Oh ya? Di mana kantor kalian sekarang? Jadi kantornya marketing itu seberang-seberangan sama kantor yang lama, yang pusat. Jadi tinggal Oh, I nyebrang aja see. sih. Gitu. Kita baru Oh, nempatin ya. berapa ya? Baru sekitar 2 mingguan lah nempatin di sini. Oh, siap, siap, siap. Nice, nice. Suaraku jelas kan ya, Madam? Oke ya. Iya, jelas. Ya, jadi buat yang belum tahu nih, belum kenal, juga kan mungkin ini follower aku Mas dan juga follower cepat. Mm-mm. Wiwin ini biasa kalau di internal si cepat dipanggilnya Madam, because dia adalah the only leader yang cewek ya, Madam ya. Saat Jadi ini ya, saat ini ya. ibunya ibunya si cepat lah ini. Bisa dibilang Madam ini adalah ibunya si cepat yang sudah join dari tahun 2015 ya, Madam. Ya, 2015 akhir. Which is the beginning of si cepat, right? Dari awal kan berarti ya, kurang lebih ya. Enggak juga, si Cepat kan mulai berdiri 2014. I see, I see. Mm-mm. Nah itu tentu orang pengen tahu nih, Madam. Betulnya kan gini, si cepat itu kan adalah sebuah pemain logistik yang out of nowhere, tahu-tahu bisa besar, kemudian dia men-challenge pemain-pemain besar lah, yang merah satunya sampai yang biru satunya gitu kan. Nah itu gimana sih ceritanya dari awal tiba-tiba mengambil perhatian banyak orang, mengambil market tentu saja ya sampai menjadi besar. Itu gimana ceritanya, Madam? Kalau gimana ceritanya, saya cerita dari awal aja kali aja ya. Jadi gini, Iya sih. awalnya tuh waktu si Cepat berdiri 2014, di awalnya kita itu mau benar-benar fokus serving e-commerce business gitu. Karena kenapa di 2014 itu udah mulai booming kan, semua orang apa namanya mulai banyak belanja online dan memang juga udah mulai berjamur waktu itu orang jualan di Instagram, di Facebook gitu. Nah, awalnya si Cepat itu memang dibangun oleh komunitasnya yang uh, online shop yang jualan di Instagram dan di Facebook. Nah, pokoknya dari awal itu kita fokus hanya serving di e-commerce business. Kemudian seiring dengan perjalanannya mulai di 2016 kita mulai partnership tuh dengan beberapa marketplace gitu ya, karena memang mungkin ada testimoni juga dari beberapa seller yang apa pada saat itu bisnisnya di Instagram dan di Facebook ternyata layanan si cepat ini memuaskan. Kenapa boleh dibilang memuaskan? Karena satu-satunya waktu itu ekspedisi yang breakthrough dari kebiasaan bisnisnya ekspedisi. Contoh, online shop itu kalau dulu mau antar paket mesti antar sendiri gitu ya ke beberapa gerai ekspedisi, mesti ngantri, kemudian apa namanya, kalau misalnya mau tracking juga susah, atau enggak misalnya kirim dari Jakarta ke Bandung aja mungkin butuh waktu 2 sampai dengan 3 hari. Nah, begitu ada si cepat, kita mau beda nih dengan yang lain. Apa sih yang mau beda dengan yang lain? Antara lain kita itu breakthrough dari sisi paket nggak perlu lagi yang namanya seller itu mesti ngantri di gerai-gerai ekspedisi. Jadi si cepat yang jemput ke tempat masing-masing online bisnis itu, online shop itu. Jadi mereka itu dimudahkan, jadi nggak perlu ngantri, tapi kita yang jemput, kemudian resinya juga kita kirim tuh, jadi nggak perlu tanya-tanya resinya atau enggak misalnya mesti kasih tahu buyernya itu mesti input sendiri karena itu sudah dilakukan oleh si cepat. Nah kemudian kiriman kalau misalnya Jakarta Bandung aja itu cuma 15 jam udah sampai gitu ke tangannya buyer. Jadi boleh dibayangkan kalau misalnya apa yang diraih sekarang itu adalah memang yang kita rintis di awal
sedikit demi sedikit kita kasih servis dan kita mau konsisten dan kita mau komitmen dengan apa yang di awalnya dulu kita buat di mana yang lain tidak buat. Nah, ini yang mungkin membuat si cepat yang tadi Jay bilang gitu kan, out of nowhere tiba-tiba kok jadi besar. Sebetulnya jadi memang kita rintis dari yang nilai-nilai tadi yang memang tidak ada, kita buat, kemudian orang happy dan kita masih konsisten di situ. Nah, mungkin itu. Jadi nggak ujuk-ujuk juga jadi besar, memang kita rintis dari awal. Itu sih ceritanya. I see. Jadi inovasi ya, kalau bisa saya sampaikan, inovasi dari melihat apa yang tidak ada di market gitu ya, yang ditawarkan oleh pemain lain, kemudian mengembangkan solusi-solusi yang dibutuhkan oleh para penjual online tersebut, dan kemudian menjaga konsistensi dari pelayanannya gitu ya. Iya. Nah, cuma kan ketika katakanlah kita buat sebuah inovasi gitu ya, produk yang disukai oleh suatu konsumen yang kita targetkan, kemudian kita berhasil mendapatkan customer tersebut menjadi customer kita. Ketika kita mengarahkan itu menjadi target yang lebih besar gitu ya, menargetkan menjangkau lebih luas, kemudian menjangkau lebih banyak seller katakanlah gitu ya, atau menjangkau lebih banyak e-commerce, dan semuanya dilakukan dalam waktu singkat ya, dalam hitungan ya 2 tahun terakhir ya kan, 3 tahun terakhir, di mana semuanya itu pertumbuhannya sangat cepat gitu ya. Bahkan yang saya dengar kan pas lebaran kemarin aja bisa puncaknya bisa 800.000 paket ya per hari ya. Ada kebetulan di Pak Junhai. Nah, itu apa tantangan terbesar ya untuk bertumbuh begitu cepat gitu ya, dalam waktu singkat dan sesuai namanya cepat gitu. Kalau mau ditanya mengenai masalah challenge, challenge-nya banyak tuh. Karena pertama kita pemain baru dan banyak sih pemain-pemain baru lain yang memang mungkin kalau di sisi finansial lebih kuat gitu ya, lebih siap gitu. Itu mungkin salah satu challenge di mana kalau dari sisi contohnya branding lah, mungkin dia juga tahu si cepat nggak bisa tiba-tiba masif secara branding. Kemudian untuk activity apa namanya, kalau misalnya mau buat beberapa campaign gitu kan, beberapa campaign di mana kita misalnya butuh budget yang cukup besar, itu juga salah satu jadi obstacle. Jadi kalau mau dibilang challenge mungkin lebih ke situ. Tetapi kalau apakah kita bisa berbuat sesuatu yang lebih baik in terms of kita minimize budget gitu, itu memang kita benar-benar fokuskan atau kita buat inovasi-inovasi di mana kita bisa meng-counter yang tadi itu, yang kekurangan kita itu. Jadi sebenarnya challenge-nya di situ, dan bagaimana punya critical thinking di saat kita punya keterbatasan itu gitu, sehingga bagaimanapun kita tetap bisa survive di situ sih. I see. Jadi dengan challenge terbesar adalah keterbatasan, sebetulnya keterbatasan amunisi lah ya, budget lah gitu ya, kurang lebih ya, untuk bisa bersaing dengan pemain yang besar gitu ya. Dan apakah keterbatasan itu dan kemudian inovasi-inovasi yang dilakukan secepat yang memungkinkan kemudian muncullah program-program marketing yang lumayan unik ya, seperti Halu gitu ya, paket Hello, hemat 3 kilo, 5.000, ya kan. Kemudian juga branding bahwa 5% delivery. Apakah ada hubungannya ke situ, Madam? Pastinya. Jadi di tengah keterbatasan tadi itu kita mencoba sesuatu yang beda dari yang lain, tapi juga bisa mensupport yang namanya bisnis. Tetap fokus kita harus support bisnisnya seller-seller di e-commerce gitu. Jadi contohnya yang sudah kita luncurkan Hello, hemat 3 kilo, kemudian Halu harga mulai 5.000. Itu salah satu yang kita siasati, di mana misalnya dari sisi nama produknya sendiri itu udah cukup appealing harusnya. Kenapa cukup appealing? Jadi kita mungkin masyarakat ngelihatnya kok aneh ya, ada ekspedisi ngeluarin produknya itu namanya Hello, Halu gitu kan.
apa namanya, seolah-olah ini di luar dari kebiasaannya ekspedisi. Mungkin kalau Jay atau teman-teman yang lain lihat juga sahabat si cepat, kenapa sih apa namanya, kalau lihat Instagramnya si cepat juga ada konten-konten yang untuk membangun engagement gitu ya. Nah itu juga salah satu breakthrough-nya kita, di mana kalau kita lihat perlu nggak sih ekspedisi berbuat seperti itu. Nah sekarang kan kalau kita lihat segmennya yang belanja di e-commerce ataupun yang jualan di e-commerce, segmennya siapa. Jadi kita memang buat segala sesuatu itu sesuai dengan segmennya. Bayangkan kalau misalnya Jay lihat misalnya Instagramnya si cepat, kontennya boleh dibilang nggak up to date lah gitu. Jadi mungkin nggak akan bisa membangun engagement ya gitu. Karena pas dilihat juga misalnya kontennya biasa-biasa aja. Misalnya hanya kasih lihat gambar apa namanya ankle gitu kan ya. Oke, kiriman cepat sampai, misal kayak gitu. Mungkin orang akan boring, atau misalnya mungkin dilihatnya, oh ya sudahlah ekspedisi, ya pasti kan ngomonginnya kiriman gitu. Tapi kalau misalnya boleh dilihat lagi di Instagramnya si cepat, itu konten-kontennya beda. Sejauh ini gimana, Madam? Dengan konten-konten itu kan dulu kita lihat ya, banyak sekarang kan anak muda ya, Gen Z ya, terutama ya. Gen Z itu akan terutama bisa dibilang generasi konten nih. Banyak orang yang mencari uang katakanlah dengan membuat konten di YouTube gitu kan. Nah itu loh, sebetulnya si cepat sebetulnya memanfaatkan itu dengan maksudnya dengan sengaja bahwa ini adalah strategi yang kita mau jalankan gitu ya, atau kebetulan bahwa sambil jalan aja gitu sebetulnya nggak direncanain. Sebenarnya memang kita sengaja menyasar apa namanya content creator ya. Jadi yang sekarang heavy di YouTube gitu. Kenapa? Karena kan sekarang eranya itu tadi udah semuanya digital. Jadi kita rasa juga kita nggak perlu buat advertising ada di billboard gitu kan, atau misalnya di media placement konvensional lainnya. Karena pada saat kita review ternyata di media digital itu lebih apa namanya, kalau secara advertising kan nggak bisa direct intent to purchase gitu, tapi dilihat efektivitasnya memang mungkin sekarang lebih efektif kalau kita placement ada di konten di digital gitu. Nah makanya kita juga memang melihat kalau kita masuk ke apa namanya, ke konten-konten yang dibuat oleh content creator seperti YouTuber, itu akan lebih powerful. However, setelah kita coba, memang kenyataannya demikian gitu. Jadi sekarang udah banyak juga orang yang kenal karena kan contoh misalnya kita mengendorse Mbak Im Wong gitu ya. Nah, Mbak Im Wong kalau dilihat subscriber YouTubernya sampai dengan berapa 13 juta lebih gitu kan. Jadi bisa dibayangin yang namanya dalam sekali posting, atau misalnya Mbak Im Wong memakai kaosnya si cepat, udah langsung sekali posting 13 juta lebih orang lihat brand itu gitu. Jadi kita lihat lebih efektif, sehingga oke, saya sering lihat tuh yang namanya si cepat gitu ya, itu ekspedisi. Akhirnya orang yang tadinya belanja mungkin pakai ekspedisi lain, sekarang akan pilihnya si cepat gitu. Itu sih salah satunya yang kita lihat mungkin lebih efektif kalau kita memang juga masuk ke content creator gitu. I see. Sebetulnya yang kalau si cepat sasar itu sebetulnya siapa sih? Apakah kita yang katakanlah mau kirim barang atau yang beli barang gitu ya, konsumen akhir lah kita bilangnya, atau sebetulnya yang ditarget itu si seller-seller dari konten-konten yang akan dibuat? Oke, jadi gini, kita sebetulnya melakukannya ada dua ya. Jadi ada beberapa program atau promo yang kita lakukan untuk seller. Kenapa? Untuk membangun yang namanya loyalitas dan retention untuk seller yang selama ini juga sudah ada attachment dengan si cepat. Kita mesti maintain itu. Kita nggak bisa juga ignorance yang namanya seller yang
memang kalau di beberapa contohnya marketplace, powernya kan itu ada di marketplace itu sendiri ya. Jadi buyer tuh nggak bisa pilih siapa ekspedisinya. Tetapi juga masih ada beberapa marketplace ataupun misalnya kalau kita mau beli itu powernya ada di buyer. Jadi kita memang sasar ada dua segmen itu, either seller maupun buyer. Tetapi kalau misalnya kita masuk ke content creator, itu otomatis yang kita sasar adalah si buyer gitu. Jadi dengan banyaknya, apakah buyer ini juga powerful? Buyer ini pastinya juga sangat powerful karena dia akan kasih rekomendasi pada saat misalnya belanja di satu marketplace, kemudian katakanlah tidak ada pilihan si cepat, sometimes kita bisa chat kan sama si sellernya, kok nggak ada pilihan si cepat ya, gitu kan. Saya biasa pakai si cepat karena kirimannya pasti cepat sampai gitu kan. Terus misalnya harga ongkirnya juga murah misalnya kayak gitu. Nah, jadi sampai saat ini kita melihat bahwa powernya untuk di buyer itu juga tetap ada gitu. Selain memang kalau di beberapa marketplace itu memang ditentukan oleh marketplace-nya itu sendiri. Tetapi yang namanya buyer itu juga bisa create yang namanya warm ya. Jadi itu sangat bisa punya pengaruh terhadap alokasi atau enggak alokasi dari beberapa shipment yang memang seharusnya tadinya mungkin untuk partner yang lain, tetapi bisa dialokasikan oleh si cepat ke si cepat. I see. Nah, ini ada yang nanya nih, Madam. Monggo. Kapan si Cepat Express bisa kerjasama dengan agen keuangan, Madam? Ada rencana ke situ nggak? Itu udah pertanyaan sejak saya join sama si cepat ya, dari 2015 ya. Jadi kalau untuk keagenan saat ini memang kami belum bisa membuka keagenan. Kalau ditanya kenapa, karena kami sampai saat ini masih tetap mempersiapkan segala sesuatunya untuk membuka keagenan. Jadi sustainnya dari sisi infrastruktur gitu ya, maupun juga services itu perlu kita jaga. Jadi pada saat kita memang udah benar-benar sustain, kita mungkin akan open untuk keagenan. I see. Ini kan kebetulan memang topik yang minggu lalu saya kebetulan tamu saya dari Kopi Kenangan. Dia itu sama tuh ada pertanyaan kapan dia bisa di Kopi Kenangan itu terbuka katakanlah untuk agen atau franchise ya. Kalau mereka kan relevannya itu franchise. Sama ternyata strateginya di Kopi Kenangan dengan kalian itu sama bahwa memang ekspansinya itu dilakukan dengan modal sendiri ya, tanpa dengan menggandeng agen atau franchisee gitu ya. Jadi semuanya digunakan dana ekspansi itu dari dana sendiri gitu. Yang which is a strategi di tempat lain kan juga mungkin kompetitor cepat atau kompetitor Kopi Kenangan melakukan ekspansinya dengan menggandeng pihak individual investor katakanlah gitu ya untuk sebagai agen atau sebagai tempat franchise itu adalah pilihan. Kemudian ada yang nanya lagi nih, kelebihannya si cepat dibandingkan yang lain kalau dari kacamatanya si cepat sendiri itu apa? Oke, kalau kelebihannya buat si cepat sebetulnya kami cukup konsisten dari sisi menjaga pelayanan. Jadi kalau mungkin kami tidak konsisten, pastinya kami tidak seperti sekarang ini. Contoh misalnya kami selalu secara terbuka rilis di sosial media mengenai tingkat keberhasilan pengiriman si cepat setiap bulannya. Jadi yang namanya proof of delivery atau POD report itu kita publish di sosial media itu untuk memperlihatkan bahwa kami cukup konsisten dalam menjaga yang namanya standarisasi di perusahaan ini gitu. Kelebihannya itu, selain itu juga kami sangat memperhatikan yang namanya seller.
yang sudah secara bersama-sama tumbuh bersama si Cepat, sehingga kami membuat beberapa program untuk maintain yang namanya relationship atau partnership gitu ya, dan loyalitas. Nah, mungkin yang saat ini saya lihat sendiri di ekspedisi yang lain itu belum digarap secara end-to-end proses. Nah, kalau di Si Cepat kita benar-benar perhatikan, bahkan kita evaluasi setiap 3 bulan sekali hasil dari apa yang sudah kita berikan program untuk para seller. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi utamanya itu adalah konsistensi pelayanan dan juga pelatihan yang lebih kepada seller-seller yang loyal dengan Si Cepat gitu ya. Ya. Yang konsistensi diharapkan kepuasan si penerima akan terjaga gitu ya. Ya. Oke. Nah kan barusan Madam bicara tentang proses ya. Sebenarnya kalau logistik itu, tahu saya kan banyak ya Madam. Ada yang katakanlah cross border, ada kargo, ada pergudangan, ada cold storage, ada last mile. Nah itu sebetulnya Si Cepat itu arahnya kemana? Apa mau tetap di last mile aja atau sebetulnya akan mengeksplor juga area-area logistik yang lain? Kalau mau exploring kita mungkin tidak di tahun ini, bisa jadi di tahun depan atau enggak di 2 tahun lagi. Kenapa kita masih fokus di last mile? Karena PR kita masih banyak. Jadi kita masih membenahi yang namanya teknologi, infrastruktur gitu kan. Jadi saat ini kita masih fokus di last mile. Selain itu, kalau dari data reportnya ALI sendiri, Asosiasi Logistik Indonesia, sekarang ini yang benar-benar posisinya aman itu adalah yang last mile. Terutama di kondisi COVID seperti sekarang ini ya. Jadi mungkin sampai dengan akhir tahun, kalau mau dibilang dari sisi bisnis yang lebih aman memang yang last mile gitu. Kenapa? Karena sekarang sejak terjadinya COVID ini, semua orang kan benar-benar shifting tuh dari yang tadinya masih ada melakukan belanja offline, sekarang udah semuanya online gitu. Kebutuhan apapun itu juga untuk dilakukan transaksinya melalui online. Nah, kalau tadi kita bicara mengenai kargo, kemudian pergudangan dan lain-lainnya, memang karena beberapa industri sekarang ini adalah lagi dalam kondisi yang sangat sulit, itu menyebabkan terjadi juga kondisi lesu di logistik itu sendiri gitu. Jadi mau nggak mau memang saat ini yang lebih aman itu ada di di last mile gitu. Jadi actually seperti topiknya bukan last mile itu last hope, tetapi kita ada arahnya akan expand yang lebih besar lagi, cuma tidak di tahun ini. Tentu saja ya. Tentu saja dengan situasi ini memang banyak bisnis yang turun gitu kan ya. Tapi sejauh ini kan memang e-commerce kalau Madam lihat buat Si Cepat di masa pandemi ini justru mengalami kenaikan ya. Apakah betul ya? Ya, begitu. Jadi waktu kemarin itu di bulan lalu kita ada growth sebesar 41%. Kalau dibilang setelah kalau di tahun lalu ya, di tahun-tahun sebelumnya, setelah Ramadan berakhir itu biasanya kondisinya langsung turun banyak gitu ya. Nah, sekarang itu malah enggak gitu. Jadi mungkin masih stabil di angka daily-nya sampai dengan 600.000 paket gitu. Kalau dulu mungkin bisa sampai ke turun drastis sampai dengan turunnya sampai dengan 60% gitu. Kalau sekarang malah enggak gitu. Karena itu tadi masih ada PSBB, kemudian juga masih ada campaign stay at home, meskipun sekarang mulai hari ini ya Jay, di Jakarta sendiri ada sekitar 80 mall udah buka gitu ya. Tapi karena memang masih dibatasi, maksimal kapasitas di mall itu sendiri hanya bisa menampung 50%, kemudian tenannya juga hanya 40%, otomatis dan beberapa
masyarakat juga masih ada ketakutan gitu kan, untuk nggak perlu banget sih mungkin nggak pergi ke mall gitu. I see, I see. Nah, bicara tentang pandemi ini ya, Madam. Kalau yang dari kacamata Madam sendiri atau yang dari kacamata si cepat ya, bisnis-bisnis apa saja yang justru malah berkembang di tengah situasi pandemi ini dan bisnis mana yang mengalami penurunan gitu kurang lebih. Oke, bisnis yang mengalami kenaikan salah satunya e-commerce ya. E-commerce ini sekarang naik banyak tuh gitu karena semua transaksi di e-commerce sekarang gitu ya. Kemudian kalau misalnya yang menurun banyak sih gitu kan. Sektor industri misalnya banyak yang turun. Apa namanya yang di luar komoditi e-commerce ya gitu. Jadi kalau saat ini misalnya dari logistik sendiri juga beberapa memang ada yang banyak yang turun, B2B misalnya banyak juga yang turun karena memang masih banyak juga industri yang belum beroperasi, otomatis juga itu masih belum bangkit. Makanya saat ini si Cepat juga mensiasati beberapa activity CSR untuk membantu pemerintah juga dan masyarakat pada umumnya yang terkena dampak COVID-19 ini gitu. I see. Ini yang nanya, rekan e-commerce apa saja yang si cepat kerjasama dan apakah ada rencana nambah lagi? Gimana maaf? Rekan e-commerce apa saja yang saat ini si cepat kerjasama dan apakah ada rencana untuk terus menambah rekan e-commerce? Saat ini yang sudah bekerja sama dengan si Cepat ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, kemudian banyak tuh Jakmall, banyak ya. Rata-rata sudah bekerja sama sih dengan si Cepat. Kalau mau ditanya apakah mau bertambah, yang pasti nambah terus karena salesnya juga tiap hari ekspansi sih gitu. Jadi kita selalu terbuka untuk bekerja sama dengan partner manapun ya gitu karena tanpa adanya akuisisi tentu mungkin dari sisi revenue-nya juga mungkin akan stagnan gitu. I see, betul sekali. Kalau saya hitung-hitung ya kira-kira ya, kalau dengan 600.000 paket per hari itu kayaknya udah 3 besar tuh, Madam. Nah, Masa? kalau dengan size yang seperti itu ya, dan dengan tadi kan Madam sempat bilang ada keterbatasan gitu ya. Apakah sebetulnya masih ada perasaan bahwa si cepat itu sebetulnya secara sumber daya dibandingkan dengan yang nomor 1 dan nomor 2 itu masih kalah jauh, atau sebetulnya saat ini si cepat Madam merasa bahwa kita sebetulnya saat ini sudah bisa berkait dengan kita secara langsung. Ya, apakah dengan katakanlah dengan ukuran bisnis yang sebesar ini sekarang ya, katakanlah dengan 60.000 paket per hari gitu, apakah si cepat tadi kan sempat Madam bilang bahwa sumber dayanya ini sebetulnya nggak sebanding lah dengan yang nomor 1 nomor 2 itu kan. Nah, apakah saat ini dengan size yang saat sekarang nih per hari ini katakan itu masih ada perasaan seperti itu bahwa sebetulnya kita istilahnya nih kalau kita bersaing gitu ya, kita sebetulnya kalah amunisi nih, tapi istilahnya ya kita sumber daya yang ada kita genjot habis gitu. Apakah masih ada feeling seperti itu, Madam? Atau sebetulnya saat ini si cepat udah merasa kita udah sejajar dengan yang nomor 1 nomor 2 itu? Gini, kalau mau dibilang apakah kita sudah sejajar dengan yang lain, sebetulnya kita nggak pernah mau compare dengan yang lain gitu. Kenapa? Karena apakah dengan 600.000 paket per hari menuju ke 1 juta paket per hari itu, kita udah benar-benar bisa memuaskan banyak orang. Banyak orang itu dalam arti seller juga terpuaskan, partner marketplace kita juga puas dengan layanan kita, kemudian buyer juga puas. Nah, jadi selama kita masih setiap minggu itu kita lihat ya, indeks komplain kita
naik apa turun gitu. Kalau misalnya naik karena alasannya paket kita juga lagi naik, itu biasanya nggak bisa acceptable gitu ya buat jajaran manajemennya si cepat. Kenapa? Kalau misalnya paket naik ya seharusnya tidak align juga dengan nilai komplainnya gitu kan. Nah, jadi pada saat kita sekarang ini dengan kapasitas paket sekian, memang kita memaksimalkan sumber daya yang ada gitu. Jadi kita benar-benar memaksimalkan. Jadi kalau misalnya mau ditanya apakah akan ada penambahan, kita akan ngelihat, dan karena kita sudah hitung waktu di awal tahun, pada saat target kita menuju 1 juta paket per hari, dengan jumlah manpower yang ada, apakah sudah bisa tercapture gitu. Kemudian dari sisi misalnya infrastruktur gitu ya, apakah dari setiap gerai yang kita bangun itu sudah bisa tercukupi, karena kan utilization-nya dari setiap gerai itu sendiri kita targetkan sampai dengan 80% harus terisi gitu. Nah, apakah itu sudah terisi? Jadi kalau mau dibilang apakah kita sudah sejajar juga, sebetulnya kita nggak pernah mengcompare itu apakah kita sudah bisa menyamakan yang nomor 1 dan nomor 2. Biasanya kita mengukur dari kemampuan diri kita sendiri, dan apakah misalnya contoh dari hasil performance report dari setiap marketplace, secara performance kita menduduki di nomor berapa. Ya, alhamdulillahnya udah beberapa bulan terakhir ini, sejak dari Januari sampai dengan sekarang, kita selalu nomor 1 in terms of performance. Jadi jangan sampai gitu, karena kan monitoringnya weekly basis. Nah, jangan sampai juga kita misalnya ada di posisi 2, apalagi di posisi nomor 3. Biasanya kita langsung cari tahu tuh kenapa, obstacle-nya ada di mana gitu. Itu kita hanya biasanya ngukurnya dari performance aja sih, Jay, gitu. I see. Jadi harus menang di semua e-commerce gitu ya prinsipnya. Ya. Dan juga jangan pernah bandingin lah, pokoknya fokus di diri sendiri gitu ya, di internal. Jadi bagaimana meningkatkan performance, menjaga kualitas pelayanan, dan sebagainya. Nah, kalau si cepat sendiri ya, itu sebetulnya dengan ekspansi yang begitu cepat, saya kan bandingin ya, maksudnya saya bayangin aja, saya juga suka belanja online lah, lewat e-commerce, lewat apa, itu kan pasti pegawainya banyak sekali ya, kurirnya pasti banyak sekali, kemudian juga belum lagi yang petugas yang di sorting centernya, kemudian back office-nya. Kalau boleh tahu saat ini pegawainya jumlahnya berapa tuh, Madam, dan bagaimana memanage atau mengelola pegawai yang sebanyak itu gitu? Saat ini jumlahnya sudah lebih dari 15.000 seluruh Indonesia. Kita cara managingnya gini, di setiap daerah itu ada koordinator wilayah gitu ya, Korwil. Nah, koordinator wilayah ini kita kasih empowerment ya, kemudian kita sudah bekali juga cara monitoring by system seperti apa. Dan daily report itu ada juga di control tower yang ada di pusat gitu ya. Jadi di headquarter sendiri ada control tower, kemudian di setiap branch itu juga ada koordinator wilayah yang benar-benar memonitor. Jadi setiap hari tracking yang namanya performance itu kita lihat. Jadi misalnya kita lihat itu sampai ke level kurir. Jadi kalau misalnya ada satu kurir tidak bisa achieve sesuai dengan target, itu udah langsung bisa ketahuan. Lalu misalnya dikasih peringatan, kenapa nggak bisa achieve gitu. Bahkan sampai jika ada dispute itu, misalnya barang yang hilang, barang yang rusak, itu udah langsung bisa ketahuan juga. Tracking dari sistem, siapa sih sebetulnya kurir yang menghilangkan barang atau mungkin merusakkan barang, terus dari gerai mana dan kenapa. Nah, jadi kita juga ada sistem reward dan ada sistem punishment. Semuanya jadi harus seimbang. Nah, ini dari headquarter sendiri, kontrol yang benar-benar kita lakukan setiap hari,
bahkan kalau setiap ada kejadian itu langsung bisa di-report, sehingga pada saat itu udah langsung bisa kasih actionnya apa nih gitu. Jadi monitoring dengan 15.000 karyawan ini nggak akan terasa berat kalau di setiap cabang sendiri diberikan empowerment gitu. I see. Jadi kurang lebih disebar lah ya, di desentralisasi tingkat Ya, kontrolnya ya. Kalau bisa saya ya, tambahin, kontrolnya atas si pegawai-pegawai ini disebar ke level wilayah untuk ya, menjalankan katakanlah SOP. ya. SOP tersebut ya, SOP pelayanan, SOP Mm-mm. katakanlah customer service gitu ya. Terus ada yang nanya nih, Madam, kalau armadanya ada berapa ya, Madam? Oke, kalau armada Armada. armada Kendaraan kali ya, kendaraan maksudnya, truk atau kendaraan sih kayaknya. ya, kalau untuk kendaraan dari sisi apa namanya mobil van, kemudian engkel itu sekarang jumlahnya sudah 900-an, sisanya adalah kendaraan motor ya, kurir motor gitu. I see, I see. 900-an tuh buat yang nanya tadi. Mm-mm. Terus ada yang nanya lagi, ini emang ada rencana kerjasama bareng sih cepat sama laku mas? Bisa aja, Madam, ya kita bikin nanti. Udah sering ya sebetulnya bikin event sama Laku Emas. Ya, dan kita, Madam, kita suka bercanda di internal gemas. Kalian punya program yang gemas itu kan ya, yang gerakan masker kain itu ya. Iya, Itu kita bilangnya itu gerakan menabung emas. iya. Pas juga ya gerakan menabung emas. Bener sih gitu. Ini emas salah satu yang nggak kena dampak juga nih dengan COVID. Betul, betul. Ya, kalau emas sih kita karena sifatnya itu kan investasi ya. Kalau selama pandemi ini kita lihat semua yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dan juga yang berhubungan dengan produk-produk Mm-mm. investasi itu memang mengalami kenaikan. Mm-mm. Mm-mm. Jadi di saat kategori-kategori produk yang lain mengalami penurunan, ya kebutuhan pokok dan juga investasi ini mengalami kenaikan. Jadi ya kita Mm-mm. sama lah, kita laku masih cepat berada di bisnis Mm-mm. yang untungnya masih dikasih growth lah di tengah situasi seperti ini. Mm-mm. Mm-mm. Nah, cuma Alhamdulillah ya. kalau alhamdulillah ya betul. Kalau si cepat sendiri dan melihat kan seller-sellernya itu kan ada banyak ya. Kalau boleh tahu sellernya ada berapa, Madam, saat ini? Sekarang udah 1.300.000. Wow, 1.300.000 seller ya. Nah, itu Ya. seller-seller yang mengalami peningkatan itu yang bisnisnya seperti apa ya? Yang di tengah situasi pandemi ini, apakah dia fashion atau dia kebutuhan pokok kayak makanan atau elektronik, kayak seller yang mana tuh yang ini mungkin juga nanti kan akan mungkin buat yang nonton yang masih mencari-cari peluang bisnis katakanlah gitu ya, bisa bisa terinspirasi lah, oh kira-kira bisnis tahun ini nih yang masih ada peluang buat tumbuh adalah di sektor-sektor ini gitu misalnya. Sebetulnya saat ini sektor F&B nih, karena kan banyak yang di rumah aja. Kalau misalnya mau pergi ke supermarket, kemana banyak yang tutup, terus harus dibatasi juga. Dan kalau nggak penting-penting banget kan lebih baik nggak keluar. Jadi sekarang kalau kita perhatikan sektor F&B ini misalnya untuk frozen food atau makanan kering gitu ya, itu lumayan sih lagi naik gitu kan. Kemudian kebutuhan untuk apa namanya menjaga selama pandemi ini, jadi masker, hand sanitizer itu lumayan meningkat. Banyak seller-seller kita juga yang punya komoditi yang tadinya memang apa namanya banyak diminati, kemudian selama pandemi ini kurang, dan banyak yang switch juga nih sekarang. Jadi jualannya sekarang jualan semacam masker gitu ya, kemudian hand sanitizer, atau juga ada yang jualan face shield gitu ya sekarang untuk kebutuhan selama pandemi itu lumayan. Tapi yang namanya fashion itu juga masih mendominasi gitu ya. Jadi karena memang orang masih perlu gitu kan. Misalnya kayak saya masih beli hijab gitu ya.
gitu. Jadi mau nggak mau karena itu juga memang jadi kebutuhan juga. Kira-kira kalau misalnya buat teman-teman atau sahabat si cepat yang memang lagi cari-cari nih mau bisnis apa gitu kan, banyak sih sebetulnya yang sekarang ini terutama komoditi apa yang dibutuhkan selama kita pandemi karena harus ada di rumah gitu kan. Karena kebutuhan rumah tangga aja kan sekarang udah belanjanya online gitu kan. Nah itu apa namanya, nggak usah takut-takut. Jadi kayak kebutuhan beli kebutuhan sehari-hari, bahan pokok gitu kan, termasuk yang apa namanya tahan lama, bisa disimpan gitu kan, misalnya either di lemari es atau tidak. Nah itu sekarang lagi banyak sih, lumayan meningkat ya Jay ya. Karena si cepat sebetulnya kan belum bisa kirim frozen food gitu, tapi karena itu tadi Bandung Jakarta cuma 15 jam kan gitu. Kadang-kadang pick up hari ini besok siang kan udah nyampe. Kadang-kadang juga ada yang kirim makanan basah tapi bisa tahan lama, itu dikirim pakai si cepat dan mereka happy aja. Jadi itu repeat order gitu. Artinya saya juga udah coba gitu kan, ternyata sellernya kirimnya pakai si cepat. Saya pikir wah ternyata saya terima cepat juga, jadi tetap masih bisa dikonsumsi bahan makanan itu. Jadi kayak begitu sih sekarang yang lagi meningkat bahan-bahan kebutuhan pokok ya. I see. Jadi kebutuhan pokok, kebutuhan rumah gitu ya, kebutuhan rumah tangga, Ya. kebutuhan ini yang diperlukan selama pandemi ini gitu ya. Nah, kalau Madam sendiri lihat ya dari awal Secepat berdiri sampai sekarang, kira-kira seller yang bisa sukses itu kayak gimana sih Madam? Untuk bisa dia berkembang gitu usahanya dan menjadi besar, itu ada kriteria nggak? Misalnya contohnya, saya sih bayangin aja ya, ownernya itu kerjanya sehari 20 jam misalnya, itu contoh sih. Kira-kira dari pengamatan Madam dan Secepat, ada nggak sih maksudnya kriteria yang membuat seller itu bisa sukses, yang jadi besar? Oke, saya sih sering ngobrol ya sama seller-seller. Jadi karena saya apa namanya, kita tuh cukup dekat juga dengan seller-seller, terutama seller-seller yang memang udah existing kerjasama dengan si cepat. Jadi yang sukses itu yang seperti apa? Pertama dia yang sama juga seperti cepat, jaga servis. Jadi kalau namanya buyer itu biasanya kan nanya aja ya gitu ya. Belinya nggak tahu kapan gitu. Tapi kalau misalnya fast respon, jadi orang akan tertarik untuk beli produknya, terlepas dari misalnya butuh banget atau nggak butuh banget, tapi karena mungkin fast respon sehingga bisa apa namanya tertarik untuk membeli. Karena itu jadi yang pertama, utamakan dalam hal layanan pelanggan. Yang kedua mungkin variasi dari apa namanya produk yang dijualnya. Jadi misalnya contoh kalau misalnya jualan hijab, mungkin ada beberapa model atau bahan biasanya yang membuat orang jadi tertarik untuk membeli, kemudian pilihan warna. Nah, kalau masalah harga biasanya boleh kompetitif, lihat nih toko sebelah gitu kan. Kayak gimana jualannya, berapa harganya. Nah, biasanya sih kayak gitu. Yang pertama, pastikan mungkin jangan terlalu mau untung besar ya, untung banyak. Tapi pada saat misalnya customer udah repeat order, tentunya itu juga kedepannya akan lebih memudahkan lagi. Kalau yang saya lihat seperti itu sih, yang paling utama tadi layanan pelanggan ya. Layanan pelanggan ya, dan juga variasi produk ya. Ya. Ini ada pertanyaan, tapi mungkin untuk saya nih. Waktu yang tepat kapan beli emas? Jadi beli emas itu jangan dihitung waktunya kapan, tapi kita harus beli sedikit demi sedikit gitu. Jadi begitu ada uang, kita sisihkan untuk sebagian untuk beli emas. Karena yang terbaik adalah kita menabung. Makanya kan kita ada istilah menabung emas ya. Karena jangan kejar harga hari ini lagi murah atau kapan ya harga emas turun gitu ya. Tapi yang paling tepat adalah mengalokasikan emas itu sebagai bagian dari tabungan kita, karena emas itu fungsinya salah satunya juga sebagai dana darurat. Nah, Madam tahu nggak, kayak misalnya selama pandemi ini harga emas justru naik di saat katakanlah saham mengalami penurunan, dan itulah yang justru yang orang yang rajin beli emas, yang nabung emas, justru
mendapatkan untung ya, karena harga emasnya itu naik gitu dibandingkan kalau katakanlah dia taruh uangnya di saham. Tapi seperti itu ya. Iya. Saya Nah, sering Madam, dapat ini tuh kita udah, pop-up-nya kan muncul dari laku emas. oh iya betul betul, Naik harga 2.000, hari ini naik naik 1.000 ya. gitu. Naik naik. Oke, Madam, kita udah hampir 1 jam ya. Kira-kira ada pesan-pesan nggak yang untuk katakanlah untuk seller-seller si cepat yang lagi nonton acara kita, atau juga untuk teman-teman laku emas yang lagi nonton, apakah ada pesan gitu untuk mereka untuk menghadapi pandemi ini dalam hal berusaha, dalam hal apa gitu? Silakan. Oke, kalau pesan dari saya pribadi sebetulnya selama pandemi ini pertama kita harus stay positif ya. Jadi karena pandemi ini pasti akan ada akhirnya, nggak mungkin terus-terusan pandemi gitu ya. Memang saat ini kita harus dukung upaya pemerintah menekan angka pertumbuhan akibat pandemi ini. Jadi kalau kita bisa disiplin, kalau kita bisa ngikuti protokol yang sudah ditentukan oleh pemerintah, insya Allah pandemi ini akan cepat selesai sehingga semua sektor industri bisa segera bangkit gitu ya. Nah, kemudian untuk seller-seller sendiri jangan cepat putus asa karena misalnya jualan saya sekarang nggak laku. Tinggal lihat aja kira-kira sekarang apa sih yang lebih dibutuhkan masyarakat untuk belanja online. Jadi nggak ada salahnya yang tadinya misalnya jualannya sepatu, nggak banyak sekarang orang beli sepatu. Ya udah kita change aja misalnya jualan yang lain karena kalau memang tadinya jualan sepatu aja bagus, pasti jualan yang lain, komoditi yang lain juga bisa bagus karena kan kita udah punya feel-nya, udah punya triknya untuk jualan gitu. Jadi jangan patah semangat, stay positif, stay produktif gitu. Jadi saran kalau dari pribadi saya seperti itu. Kalau mungkin dari sisi si cepat, jangan beralih pakai ekspedisi lain, tetap pakai si cepat. Itu yang paling penting. Betul, biar semuanya jadi mudah ya, Madam ya. Ya. Oke, thank you banget Bu Wiwin, panggilannya Madam, atas kesediaan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng saya di Gold Talks. Thank you juga buat tim Si Cepat. Kayaknya di belakangnya ada tim Si Cepat juga ya yang bantuin shoot ya. Iya, Thank pastinya you juga. ya. Terima kasih Uh, banyak Jaya, semua sahabat Si Jumpa Cepat, lagi ya di lain sahabat. kesempatan. Iya. Bye-bye. Bye.